Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-15 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat 3D area plot atau 3D area chart. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sama halnya seperti pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, untuk sesi pembelajaran kali ini, kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook. Di sini kita akan switching dulu ke mode presentation. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat 3D area plotting. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini pertama-tama kita akan import dulu beberapa modul penting. Pada sel yang ada di sisi atas di sini, kita akan coba mengaktifkan magic command Matplotlib Notebook. Dan seperti pernah dijelaskan dalam dua sesi sebelumnya, bahwa Matplotlib Notebook ini sebenarnya mirip dengan Matplotlib Inline, yang pada dasarnya akan meredirect output yang dihasilkan oleh Matplotlib agar bisa ditampilkan pada halaman Jupyter Notebook. Hanya saja di sini karena kita ingin memvisualisasikan data kita dalam bentuk 3 dimensi dan kita ingin berinteraksi dengan hasil visualisasinya, maka ada baiknya kita menggunakan Matplotlib Notebook. Karena kalau kita menggunakan Matplotlib Inline, maka hasil visualisasinya itu sifatnya statis dan kita tidak bisa melakukan interaksi dengan hasil visualisasi kita. Kita coba eksekusi dulu ya guys script yang ada di sini. Lalu berikutnya, di sini kita akan mengimport dua modul utama, yaitu Matplotlib dan Inline. Untuk Matplotlib, di sini kita import juga matplotlib.pyplot, di mana pyplotnya akan kita aliaskan sebagai plt, dan numpy-nya akan kita aliaskan sebagai np. Lalu selanjutnya, di sini kita juga akan print out versi dari Matplotlib dan juga numpy yang kami gunakan. Kita coba eksekusi dulu ya guys script-nya di sini. Dan seperti bisa kalian lihat di sini, versi dari Matplotlib yang kami gunakan saat ini adalah versi 3.2.2, sedangkan numpy-nya memiliki versi 1.18.5. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membentuk suatu sampel dataset, di mana kita akan menyiapkan dulu sebuah variabel yaitu variabel n, dan variabel n ini akan menampung sederet bilangan yang akan di-generate dengan memanfaatkan fungsi np.linspace. Nah, deret bilangan yang akan dihasilkan ini akan memiliki nilai terkecil negatif 3 dan nilai terbesarnya adalah 3. Lalu jumlah data point yang akan dihasilkan adalah 100 data point. Selanjutnya di sini karena kita ingin membentuk data yang sifatnya area atau surface, maka kita akan memanggil fungsi np.massGrid, di mana deret bilangan yang ditampung dalam variabel n ini akan digunakan sebagai parameter untuk membentuk massGrid-nya. Makanya di sini kita panggil np.massGrid n,n. Pemanggilan fungsi np.massGrid ini akan menghasilkan dua buah array yang akan kita tampung ke dalam variabel x dan variabel y. Dan setiap array yang dihasilkan ini akan memiliki dimensi n dikali n. Dan kita tahu di sini ya guys, n-nya ini memiliki 100 data point. Artinya dimensi yang akan dihasilkan untuk x dan y adalah 100 dikali 100. Kita coba eksekusi dulu ya guys script-nya di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya. Di sini kan kita juga melakukan print out x.shape, lalu kita juga print out y.shape. Dan bisa kita lihat di sini, baik x maupun y-nya memiliki dimensi 100 dikali 100. Lalu selanjutnya, di sini kita juga menyiapkan variabel yang ketiga, yaitu variabel z, di mana nilai dari variabel z ini diperoleh dari hasil akar kuadrat, ya, atau square root, dari penjumlahan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Oleh karenanya di sini juga tidak mengherankan bila variabel z ini akan menampung matriks dengan dimensi yang sama yaitu 100 dikali 100. Nah, seperti kita lihat di sini, sebenarnya kita memiliki tiga dataset utama yaitu x, y, dan z. Dan ketiga nilai dari variabel ini akan merepresentasikan koordinat x, y, dan z pada area 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita akan coba visualisasikan data x, y, dan z ini ke dalam 3D plotting. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya.
Visualisasi area 3D pertama yang akan kita pelajari di sini adalah wireframe atau 3D wireframe. Nah, di sini kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Dan seperti biasa, karena saat ini kita berada dalam presentation mode, maka tampilan visualisasinya jadi agak sedikit kacau. Dan ini bisa kita siasati dengan back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang sudah bisa kita scroll down. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang dinamakan sebagai 3D wireframe. Dan kembali mengingatkan, karena di awal kita sudah mengaktifkan Magic Command Matplotlib Notebook, maka di sini kita bisa berinteraksi dengan 3D plotting kita. Sebagai contoh di sini ya, kami akan coba rotasi ya. Dan seperti ini hasilnya. Oke. Berbeda halnya kalau kita mengaktifkan Magic Command Matplotlib Inline. Pemanggilan Magic Command Matplotlib Inline tidak memungkinkan kita untuk melakukan interaksi dengan hasil plotting 3D kita. Oke, berikutnya kita akan coba pahami ya guys bagaimana tahapan untuk menghasilkan plotting semacam ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan bentuk dulu 3D aksesnya. Dan seperti biasa, sebelum membentuk akses, kita harus membentuk objek figure dulu. Oleh karenanya, di sini kita panggil plt.figure ya. Ini merupakan mekanisme untuk membentuk objek figure, dan objek figurnya kita tampung ke dalam variabel fig. Lalu berikutnya, setelah objek figurnya terbentuk, kita bisa membentuk objek aksesnya. Nah, di sini objek akses dibentuk dengan melakukan pemanggilan fungsi plt.access. Dan karena untuk kasus kita kali ini kita ingin membentuk 3D access, maka kita menyertakan parameter projection yang kita beri nilai 3D. Selanjutnya, objek akses yang dihasilkan akan kita tampung ke dalam variabel AX. Selanjutnya, kita akan melakukan plotting data yang kita miliki pada objek AX ini. Nah, caranya di sini kita akan memanggil fungsi ax.plot_wireframe, karena visualisasi data yang kita inginkan dalam bentuk wireframe plot. Pemanggilan fungsi ini setidaknya akan membutuhkan 3 buah parameter. Parameter pertama akan berkorelasi dengan nilai koordinat X, lalu parameter kedua akan berkorelasi dengan nilai koordinat Y, dan parameter ketiga akan berkorelasi dengan nilai koordinat Z. Lalu berikutnya di sini kita juga menyertakan parameter opsional yaitu color yang kita beri nilai orange. Nah, parameter color ini digunakan untuk mengatur warna dari hasil plottingnya. Semisal saja kita akan coba ganti warnanya dari orange menjadi green atau hijau. Di sini kita tinggal ganti saja menjadi green. Seperti ini. Kita coba eksekusi ulang skripnya. Dan ini dia hasilnya. Ya, bisa kita lihat di sini. Hasil plotting dari 3D wireframe-nya menjadi hijau. Lalu pada tahapan berikutnya kita juga menyertakan label untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, serta label untuk judul atau title-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ax.setXlabel kita beri nilai X, lalu ax.setY labelnya kita beri nilai Y, dan ax.setzlabelnya kita beri nilai Z, seperti ini. Lalu berikutnya kita juga memberi judul untuk plotting kita dengan menggunakan ax.setTitle yang kita beri judul 3D wireframe. Dan di akhir seperti biasa kita akan memanggil fungsi plt.show. Nah, bagaimana guys terkait dengan 3D wireframe? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, di sini juga momen yang tepat bagi kalian untuk meninjau kembali sesi pembelajaran sebelumnya terkait counterplot. Karena pada dasarnya di sini kita memvisualisasikan data yang sama persis. Yang berbeda adalah pada sesi sebelumnya kita mencoba memvisualisasikan data 3 dimensi ke dalam format 2 dimensi. Sedangkan pada sesi pembelajaran kita kali ini, kita memvisualisasikan data 3 dimensi ke dalam akses 3 dimensi. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini kita akan berkenalan dengan model atau bentuk visualisasi data yang lain, yaitu 3D surface plot. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Dan seperti biasa, karena kita berada dalam presentation mode, maka hasil visualisasi agak sedikit kacau. Di sini kita bisa siasati dengan back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang tampilan notebooknya bisa kita scroll down. Nah, ini merupakan hasil visualisasi dengan memanfaatkan dataset yang sama, hanya saja kali ini kita plotting ke dalam bentuk 3D surface plot. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini nih guys. Ya, ini yang namanya 3D surface plot. Kita akan coba perhatikan ya guys, bagaimana tahapan untuk membentuk plotting ini. Tahapan yang pertama, ya, kita akan bentuk dulu objek figurnya. Di sini bisa kita lihat objek figurnya dibentuk dengan pemanggilan fungsi plt.figure.
Dan objek figure yang dihasilkan kita tampung ke dalam variabel fig. Lalu berikutnya kita akan membentuk 3D access dengan memanggil fungsi plt.access. Lalu di sini kita menyertakan parameter projection yang kita beri nilai 3D. Nah, dengan cara demikian, maka yang dihasilkan adalah objek akses 3 dimensi. Dan objek akses 3 dimensi ini kita akan tampung ke dalam variabel AX. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan plotting pada akses kita. Di sini bisa kita lakukan dengan memanggil fungsi ax.plotSurface. Nah, fungsi plotSurface ini digunakan untuk membentuk 3D surface plot. Pemanggilan fungsi ini akan membutuhkan 3 parameter utama, yaitu parameter yang akan berkorelasi dengan koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Lalu selanjutnya, di sini kita juga bisa menyertakan parameter opsional. Dalam kasus kita kali ini, kita menyertakan parameter opsionalnya adalah color, yang kita beri nilai orange. Nah, parameter color ini digunakan untuk melakukan pengaturan warna dari 3D surface plotnya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, warnanya adalah orange. Semisal saja kita mau ganti nih guys, warnanya tidak lagi orange, tetapi kita mau ganti menjadi pink. Kita coba ganti ya guys di sini. Pink. Lalu kita coba eksekusi ulang scriptnya. Kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Ya, hasil plottingnya sekarang berwarna pink. Nah, untuk 3D surface plot, selain menggunakan color, kita juga bisa memanfaatkan CMap atau color map. Kita akan coba ganti ya guys, color ini menjadi CMap. Kita coba komen dulu di sini. Lalu kita coba uncomment script yang ada di bawahnya. Dan kita akan coba eksekusi ulang script ini. Kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Kita coba rotate ya guys, untuk melihat perspektif yang berbeda. Nah, ini dia, ya. Dan kalau kita lihat dari permukaan atas ya, persis seperti ini mengingatkan kita pada counterplot. Lebih kurang hasilnya akan sama persis dengan counterplot yang sebelumnya pernah kita pelajari di sesi pembelajaran yang lampau. Lalu terkait dengan CMap atau color map, sebenarnya dalam Matplotlib juga kita akan mengenal banyak sekali color map, dan kita akan coba pelajari lebih detail pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita juga mencoba melakukan pengaturan pada beberapa label, yaitu label untuk sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan juga label untuk judul atau title. Dan label ini nanti akan berdampak di sini nih guys. Ini label untuk sumbu X, ini label untuk sumbu Y, ini label untuk sumbu Z, dan ini label untuk judul atau title-nya. Dan seperti biasa, di bagian akhir, di sini kita memanggil plt.show. Nah, bagaimana guys terkait dengan 3D surface plot? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat 3D area plot. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.